Kita lanjut bahas PTTHK Sarabi episode 687. Oke, lah gak usah banyak mang-bing-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raut wajah Soyen kali ini dibuat cukup terkejut ketika dia melihat senior keduanya yang juga merupakan murid dari Tuan Pemakan Jiwa. Hal itu membuat Soyen tiba-tiba saja mengatakan, "Kakak senior kedua." Soyen benar-benar tidak habis pikir bahwa yang mencegat dirinya adalah senior keduanya yang bernama Hong Song. Dan kali ini, di balik jubah hitam dari Hong Song tersebut telah menyembunyikan roh-roh jahat yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan raut wajahnya tampak tidak seperti Hong Song yang biasa, karena dia memang telah dikendalikan oleh ras jahat asing. Salah satu bukti bahwa Hong Song ini memang benar-benar dikendalikan adalah adanya sebuah garis-garis hitam dan juga simbol hitam yang berada di dahinya. Itu jelas merupakan simbol pengendali dari ras jahat. Yun Yun yang berada di samping dari Soyen tiba-tiba saja mengatakan, "Soyen, tenanglah, aku tidak bisa mencium adanya aura dari senior keduamu ini. Jelas dia adalah orang yang sudah mati dan saat ini seluruh tubuhnya telah dipenuhi oleh hawa dari ras jahat asing. Dia memang benar-benar telah dikendalikan. Bagaimanapun juga kekuatan dari seorang Yun Yun telah mencapai setengah reinkarnasi kelima dan dia juga merupakan seorang pengendali dari api suci. Maka dari itu sangat mudah bagi seorang Yun Yun untuk mendeteksi keanehan di dalam tubuh dari Hong Song." Pada saat ini Hong Song tiba-tiba saja tersenyum ketika dia melihat pada Soyen, Yun Yun dan juga Wu Yingying. Lalu dia berkata pada dirinya sendiri, "Ayo anak-anakku, tangkap mereka bertiga dan kemudian kita persembahkan kepada dewa jahat." Setelah mengatakan hal seperti ini, Hong Song membuka mulutnya dan kemudian dia juga telah mengibarkan jubah hitam yang dia kenakan. Tidak butuh waktu yang lama, banyak hantu-hantu hitam kini telah berterbangan dari dalam jubah tersebut, dan hal ini telah membawa hawa jahat yang luar biasa menyerbu ke arah Soyen dan juga keduanya. Namun Soyen tidak takut sama sekali menghadapi hal seperti ini. Bagaimana juga kekuatan Soyen telah mencapai reinkarnasi kelima dan peringkat Raja Merah bukan tandingan dari seorang Soyen. Menyaksikan pasukan hantu yang berwarna hitam telah menyerbu ke arah mereka, Wu Yingying tiba-tiba saja bergerak dan kemudian tangannya ditahan oleh Soyen sambil mengatakan, "Kau tidak perlu maju, biarkan aku saja yang menghadapi mereka." Wu Yingying dengan penuh kekhawatiran dia mengatakan, "Tapi Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sudahlah, kau di sini saja bersama dengan Yun Yun." Tanpa ragu lagi, Soyen pun melangkah kaki untuk maju dan kemudian dia mencetikkan jarinya. Sebuah kekuatan api kini telah langsung meluncur dengan cepat. Tidak lama kemudian, seras! Kekuatan api milik Soyen itu pun telah membakar banyak hantu-hantu hitam yang telah menyerbu ke arah mereka. Menyaksikan hal seperti itu membuat raut wajah dari seorang Hong Song telah berubah menjadi sangat jelek karena dia bisa merasakan hawa kematian yang luar biasa dari serangan Soyen barusan. Pada akhirnya, hantu-hantu hitam yang lainnya ini tidak lagi berani untuk meluncur ke arah Soyen. Sementara pandangan mata dari Soyen sendiri masih menyaksikan ke arah Hong Song dan kemudian dia berkata, "Jika aku menghancurkan tubuh jahat itu, bisakah aku menyelamatkan jiwanya dan kemudian aku hidupkan kembali di masa depan nanti?" Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Yun Yun dan juga Wu Yingying hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan kemudian keduanya pada saat ini saling mengatakan, "Soyen, kau yang lebih paham tentang hal ini." Wu Yingying juga menimpali, "Benar, seharusnya kau lebih tahu daripada kita berdua." Mendengarkan jawaban dari keduanya hanya membuat Soyen bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian pada saat ini Soyen tanpa ragu-ragu lagi kembali melangkah maju sambil mengeluarkan kekuatan 7 api suci dari dalam tubuhnya. Merasakan hawa seperti ini, sekali lagi raut wajah dari Hong Song yang telah dikuasai ras jahat asing berubah penuh dengan ketakutan yang tidak mampu disembunyikan. Sementara Soyen kemudian mengatakan, "Kakak senior, mohon maafkan diriku." Sebuah bola api yang berwarna oranye dan emas ini telah bersinar dengan terang di telapak tangan dari seorang Soyen, dan kemudian tanpa ragu dia melemparkan bola api yang berwarna oranye dan emas tersebut ke arah dari seorang Hong Song. Hal ini membuat Hong Song tiba-tiba saja berteriak, "Manusia rendahan, berani kau melenyapkan raja ini, maka kau akan membayar harga yang mahal." Tanpa ragu lagi Hong Song ini langsung mengeluarkan kekuatan hitam yang sangat luar biasa dari dalam tubuhnya. Jelas dia akan melakukan peledakan diri dan kemudian menyeret Soyen ke dalam kematian.
Tapi lemparan api oranye emas milik Soyen jauh lebih cepat hingga pada akhirnya boom! Bola api oranye emas itu pun menabrak tubuh seorang Hong Song. Kekuatan hitam yang berada di sekitar tubuhnya ini telah langsung dilenyapkan. Dan kemudian Hong Song pun telah terbakar oleh api suci milik Soyen itu. Dia hanya bisa berteriak penuh dengan kesakitan dan juga meronta-ronta karena kekuatan api suci bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh ras jahat asing. Tidak butuh waktu yang lama. Pada akhirnya sebuah sinar cahaya biru telah keluar dari dalam tubuh Hong Song. Sementara tubuh fisiknya sendiri kali ini telah terbakar habis. Sinar cahaya biru itu tiba-tiba saja langsung berubah menjadi sebuah lonceng. Dan itu membuat Soyen cukup terkejut. Lalu dia pun mengatakan sebenarnya itu adalah lonceng sungai darah. Tanpa ragu lagi Soyen melambaikan tangannya dan dalam sekejap lonceng sungai darah itu pun melesat ke telapak tangan dari seorang Soyen. Detik berikutnya, sinar cahaya berwarna biru ini juga telah kembali keluar dari dalam lonceng sungai darah itu dan kemudian berubah menjadi sosok jiwa dari seorang Hong Song. Pandangan mata dari jiwa Hong Song ini melihat pada Soyen dan kemudian dia berkata, "Adik junior, terima kasih banyak karena kau telah membebaskan diriku." Pada saat itu, Tuan Pemakan Jiwa memberikan Hong Song lonceng sungai darah ini untuk menjaga dirinya sendiri sebelum dia ditugaskan untuk menjaga perbatasan supaya tidak ada penyusup dari ras jahat asing yang masuk ke dalam domain pemakan jiwa. Tapi ternyata yang ditakutkan oleh Tuan Pemakan Jiwa benar-benar terjadi dan Hong Song tidak mampu menyelamatkan dirinya dari serangan ras jahat asing tersebut sehingga dia bisa dikalahkan oleh pasukan ras jahat asing dan kemudian tubuhnya dikendalikan. Hong Song pun akhirnya mati. Lalu sisa jiwanya bersembunyi di dalam lonceng sungai darah yang masih dia simpan. Meskipun begitu, jiwa dari seorang Hong Song juga telah terkontaminasi oleh hawa dari ras jahat asing. Hal ini membuat Soyen kemudian mengatakan, "Kakak senior, apakah benar-benar tidak ada jalan untuk bisa menyelamatkan jiwamu ini?" Hong Song pun hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata pada Soyen, "Sudahlah adik junior, aku adalah orang yang sudah mati dan ini hanyalah sisa kekuatan terakhir yang aku tinggalkan di dalam lonceng sungai darah. Merupakan sebuah kebanggaan bagi domain pemakan jiwa kita memiliki adik junior seperti dirimu. Namun saat ini, domain pemakan jiwa benar-benar membutuhkan bantuanmu. Maka dari itu, adik junior, aku mohon pada dirimu, lindungilah domain pemakan jiwa kita." Mendengarkan hal seperti ini membuat Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian Hong Song kembali mengatakan, "Adik juniorku, tolong hilangkan energi jahat yang telah menempel pada jiwaku ini." Soyen pun kemudian mengatakan, "Tapi kakak senior, jika aku menghilangkan energi jahat yang telah merasuk ke dalam jiwamu, maka hal itu juga sama saja menghilangkan jiwamu dari dunia ini." Hong Song pun hanya tersenyum dan kemudian dia berkata pada Soyen, "Sudahlah, tidak apa-apa. Meskipun aku harus mati, maka aku bisa mati dengan tenang. Asalkan jiwaku tidak terkontaminasi oleh kekuatan jahat seperti ini." Soyen ketika mendengarkan hal seperti itu, pandangan matanya pun menjadi berbinar. Dia sebenarnya tidak tega untuk membakar jiwa dari seorang Hong Song demi bisa memurnikan kekuatan jahat yang telah merasuki jiwanya ini. Tapi Hong Song pada saat ini mendesak Soyen dan akhirnya hanya membuat Soyen patuh terhadap kata-kata dari seniornya tersebut. Tanpa ragu, Soyen langsung mengeluarkan kekuatan api suci dari dalam tubuhnya dan dia pun mulai membakar jiwa dari Hong Song. Tidak butuh waktu yang lama, energi-energi hitam yang telah merasuk ke dalam jiwa Hong Song kini telah berhasil dimurnikan. Tapi jiwa dari Hong Song sendiri juga terbakar oleh kekuatan api suci milik Soyen. Dia kemudian tersenyum ke arah Soyen lalu berubah menjadi butiran-butiran cahaya dan menghilang dari dunia ini. Jelas sekarang Hong Song telah tewas penuhnya. Sementara tubuh fisiknya juga telah hancur menjadi debu oleh pembakaran api suci milik Soyen. Soyen hanya bisa mengatakan, "Senior, terima kasih banyak atas pengorbanan darimu." Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen melambaikan tangan dan dia pun menyimpan lonceng sungai darah.
Detik berikutnya pandangan mata dari seorang Soyen melihat pada Yun Yun dan juga Mu Ying sambil mengatakan, ayo kita harus segera pergi menuju markas dari domain pemakan jiwa. Mu Ying hanya bisa menganggukkan kepalanya sementara pandangan mata dari seorang Yun Yun kini telah melihat ke arah langit dan dia telah menemukan adanya retakan di langit. Hal itu membuat Yun Yun tiba-tiba saja mengatakan, Soyen tunggu sebentar, lihatlah, retakan itu tampaknya cukup familiar dan samar-samar aku bisa merasakan adanya kekuatan yang tidak bisa dijelaskan di dalam retakan tersebut. Soyen kemudian berkata pada Yun Yun apa sebenarnya yang terjadi dan sepertinya retakan itu telah mengarah pada pusat dari dunia hantu ini. Yun Yun sekali lagi mengatakan, retakan itu, bahkan jika kita bertiga bekerjasama, aku khawatir kita tidak akan pernah bisa membuka sepenuhnya. Aura yang berada di dalamnya cukup mirip dengan aura yang berasal dari pusat dunia hantu. Menjadi murid dari Hua King dan juga telah mendapatkan warisannya, membuat Yun Yun memiliki banyak pemahaman tentang dunia ini. Mu Ying tiba-tiba saja berkata, alasan mereka melakukan hal seperti itu mungkin untuk mencegah serangan dari ras jahat asing. Yun Yun tiba-tiba saja mengatakan, sepertinya tidak begitu. Dengan kekuatan dari dunia hantu, mereka masih belum mampu menghadapi pasukan dari ras jahat asing. Dan wajar jika mereka menghadapi serangan, maka mereka harus mencari bala bantuan dari 6 dunia yang lainnya. Pengasingan dan juga isolasi seperti ini sepertinya ada yang tidak beres. Mu Ying tiba-tiba saja mengatakan, apakah maksudmu? Ini bukan kehendak dari orang-orang pusat dunia hantu dan sepertinya ada yang memaksa mereka. Yun Yun tiba-tiba saja menimpali, aku juga tidak yakin, tapi ada baiknya kita mewaspadai kekuatan-kekuatan besar di dalam pusat dunia hantu. Sudahlah, ayo kita harus segera pergi menuju domain pemakan jiwa terlebih dahulu. Sepertinya di sana juga telah terjadi sesuatu yang tidak beres. Mendengarkan ucapan dari seorang Yun Yun membuat Soyen bersama dengan Mu Ying menganggukkan kepalanya, dan kemudian mereka bertiga kini telah langsung meluncur untuk menuju domain pemakan jiwa. Berbagai wilayah di dalam dunia hantu ini telah mengalami krisis yang cukup besar, dan kerusakan yang paling parah telah diderita oleh domain Jiwali. Bagaimanapun juga di dalam tempat itu ada reinkarnator dari seorang raja petir, yaitu Duan Gifei. Maka dari itu, para pemimpin ras jahat asing, khususnya adalah dewa jahat, dia telah menargetkan domain Jiwali ini, sementara sisanya telah dikirimkan untuk menuju domain pemakan jiwa dan juga domain 10.000 hantu. Ras jahat asing yang telah melakukan penyerangan pada dunia hantu ini memiliki total 1 dewa jahat, 2,5 dewa jahat, 7 peringkat Raja Merah, dan juga para pasukan yang tidak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena di dalam dunia hantu memiliki orang-orang kuat yang tersembunyi, maka kemungkinan invasi yang telah dilakukan oleh ras jahat asing ini akan jauh lebih mudah. Dan sudah sejak lama, dunia hantu ini telah dikuasai oleh ras jahat asing. Dewa jahat peringkat ke-7, dia secara pribadi memimpin pasukan untuk menyerang domain Jiwali. Sementara setengah dewa jahat dan juga 2 raja peringkat merah telah dikirimkan untuk menyerbu domain pemakan jiwa. Alasan dewa jahat peringkat ke-7 melakukan hal seperti ini karena dia cukup takut dengan kekuatan mengerikan dari Tuan pemakan jiwa yang hingga detik ini masih belum muncul. Meskipun begitu, harus tetap waspada. Sementara untuk pasukan yang lainnya telah berpencar untuk menyerang domain 10.000 hantu dan juga wilayah-wilayah yang lainnya. Kali ini seluruh dunia hantu benar-benar telah bergejolak akibat serangan ras jahat asing. Berbagai pertempuran yang besar telah terjadi di mana-mana. Namun untungnya di seluruh dunia hantu ini, ketika banyak orang mengalami sebuah kecemasan pada saat ini, orang-orang kuat yang telah bersembunyi di dalam dunia hantu, mereka telah keluar dan kemudian memberikan bantuan yang luar biasa, sehingga membuat orang-orang dari dunia hantu ini bisa melakukan perlawanan terhadap invasi ras jahat asing tersebut. Namun tidak semua orang di dalam dunia hantu ini juga bisa melakukan perlawanan ataupun pertempuran. Maka dari itu, banyak juga yang telah bersembunyi di bawah tanah ataupun di dalam hutan pegunungan. Mereka semuanya menunggu penyelamatan dari orang-orang yang kuat.
Kita berpindah ke tempat dari Zoyen berada saat ini. Dia bersama dengan Mu Yingying dan juga Yun Yun telah melakukan pergerakan dengan sangat cepat dan tanpa henti untuk menuju markas dari domain pemakan jiwa. Di sepanjang perjalanan, Zoyen, Yun Yun, dan juga Mu Yingying hampir tidak bertemu dengan penduduk dari dunia hantu ini. Jelas mereka telah pergi untuk bersembunyi, ataupun banyak juga yang telah dibantai oleh ras jahat asing. Melihat pemandangan di dalam dunia hantu, khususnya rute untuk menuju domain pemakan jiwa benar-benar sepi, membuat Zoyen merasakan kepanikan dan juga kegelisahan di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, di dalam domain pemakan jiwa ada gurunya, yaitu Tuan Pemakan Jiwa dan juga para senior. Jika sampai domain pemakan jiwa menghilang atau dikuasai oleh ras jahat asing dan orang-orang di dalamnya dilenyapkan, Zoyen pasti akan sangat merasa bersalah. Tidak lama kemudian sebuah pemandangan benteng yang besar berwarna hitam telah nampak di depan sana. Jelas itu adalah benteng yang harus dilewati sebelum memasuki markas besar dari domain pemakan jiwa ini. Dan benteng itu telah memainkan sebuah peran yang penting di seluruh domain pemakan jiwa. Bagaimanapun itu adalah benteng pertahanan yang bernama Benteng Pemakan Jiwa. Zoyen ketika melihat pada benteng hitam yang berada di depan sana, dia pun hanya bisa berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak tahu apakah guru dan juga yang lainnya masih baik-baik saja." Zoyen merasa bahwa serangan di dalam dunia hantu ini pasti ada kaitannya dengan penyusup dari Istana Seribu Besar yang tidak lain adalah Dewa Jahat peringkat kelima. Pandangan mata dari Mu Yingying juga melihat benteng hitam yang berada di depan sana dan kemudian dia berkata, apakah itu adalah benteng pemakan jiwa? Zoyen hanya bisa menganggukkan kepalanya, sementara Mu Yingying pada saat ini mengingat ketika pertama kali dia bertemu dengan Zoyen, dia telah mengetahui bahwa Zoyen memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuan Pemakan Jiwa. Selain itu, ketika Mu Yingying melakukan pengorbanan untuk menghidupkan Zoyen kembali, jika bukan karena petunjuk dari Tuan Pemakan Jiwa, mungkin hingga saat ini Mu Yingying masih tidak bisa dihidupkan kembali. Sehingga dia memiliki hutang budi dan juga ingin mengucapkan terima kasih langsung kepada Tuan Pemakan Jiwa. Zoyen berhenti sejenak dan kemudian dia mengepalkan tinjunya sambil berkata, "Benteng Pemakan Jiwa, pada akhirnya aku kembali juga ke dalam tempat ini. Kakak Honier, kita akan bisa bertemu kembali." Baru saja Zoyen mengatakan hal seperti itu, Yun Yun tiba-tiba saja mengatakan, "Zoyen, sepertinya ada yang tidak beres dengan benteng itu." Baru saja Yun Yun mengatakan hal seperti ini, Zoyen juga telah langsung menggunakan persepsi jiwanya dan dia telah mengetahui bahwa sebenarnya benteng tersebut memang telah mengalami sebuah serangan. Raut wajah Zoyen langsung berubah dalam seketika. Awan hitam kini telah meluncur dan kemudian menutupi benteng hitam itu, lalu berputar-putar di atasnya. Fluktuasi energi yang sangat jahat telah disebarkan dari dalam awan hitam itu. Zoyen tentu saja tidak asing dengan fluktuasi seperti ini. Jelas itu adalah fluktuasi dari aura ras jahat asing. Sebuah rasa cemas kini telah menyelimuti hati dari seorang Zoyen. Zoyen pun kemudian berkata, "Ayo, kita harus segera menuju benteng itu." Pada akhirnya, Zoyen, Yun Yun, dan juga Mu Yingying kini telah langsung melesat untuk mendekati benteng pemakan jiwa yang berwarna hitam dan besar ini. Dan akhirnya, Zoyen benar-benar melihat sebuah pemandangan yang tidak diinginkan. Banyak orang-orang dari domain pemakan jiwa kini telah tergeletak di mana-mana. Jelas pertempuran yang besar telah terjadi di tempat ini. Yun Yun tiba-tiba saja mengatakan, "Zoyen, hati-hatilah, benteng pemakan jiwa ini telah terkepung oleh ras jahat asing." Zoyen hanya bisa mengangguk dan kemudian dia berkata, "Ayo, kita harus segera menerobos ke dalam benteng itu dan selamatkan orang-orang yang berada di dalamnya. Ras jahat asing sialan. Jika sampai kalian menyentuh guruku dan juga kakak Honier, maka kalian harus membayar dengan nyawa." Sebuah amarah yang luar biasa kini telah berkobar di dalam hati seorang Zoyen. Kita berpindah pada bagian dalam dari benteng pemakan jiwa ini. Pasukan yang dibawa oleh Honier telah banyak yang terluka dan juga mereka tergeletak di mana-mana.
Ruyi Langjun melihat pada Hao Nier dan kemudian dia berkata, "Nona, kau harus segera pergi dari dalam tempat ini, sementara kita akan menahan pasukan ras jahat asing tersebut." Hao Nier menggelengkan kepalanya. Meski di tubuhnya sudah memiliki banyak luka, dia masih saja mengatakan, "Tidak, aku tidak akan pernah pergi kemana-mana. Ayo, kita bertarung sampai mati, karena aku akan terus mempertahankan benteng ini dan kita tidak bisa kehilangannya." Setelah mengatakan hal seperti ini, Hao Nier melambaikan tangannya dan kemudian sebuah belati tiba-tiba saja muncul di telapak tangan tersebut. Dan itu sebenarnya adalah belati penghancur jiwa yang merupakan salah satu artefak di dalam dunia hantu. Mendengarkan ucapan dari seorang Hao Nier membuat Baise, Ruyi Langjun, dan juga yang lainnya menjadi cukup cemas. Tiba-tiba saja Yu Mingxuan kali ini dengan mata yang memerah, dia pun segera meraung pada Hao Nier, "Tidak, jika kau melakukan hal ini, maka kau akan tewas." Yu Mingxuan tidak akan pernah tega melihat orang yang dicintainya mati di depan mata. Namun Hao Nier hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Sebagai panglima tertinggi, aku bisa mati di dalam pertempuran, tapi aku tidak ingin semua orang yang berada di bawahku dikubur bersama dengan diriku." Meskipun Hao Nier adalah seorang wanita, tapi dia merasa sebagai seorang panglima tertinggi memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi anak buahnya. Dan ini adalah keyakinan yang selalu tertanam di dalam hatinya, sekaligus sebagai bukti meskipun Hao Nier adalah seorang wanita, dia bisa melangkah ke puncak kekuatan sebagai murid dari Tuan Pemakan Jiwa. Yu Mingxuan tiba-tiba saja berteriak, "Tidak, aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal ini. Biarkan aku saja yang menahan ras jahat asing itu. Sementara kau segera pergi bersama dengan yang lain dari dalam tempat ini." Semenjak kembali dari pengembaraan, Yu Mingxuan dan juga Hao Nier telah bersatu kembali. Mereka telah merencanakan sebuah pernikahan dan kemudian menunggu hari yang baik serta keberuntungan untuk melakukan hal itu. Dan setelah menikah, keduanya akan tinggal mengasingkan diri di dalam pegunungan dan kemudian menikmati hidup santai sebagai orang biasa. Namun kali ini, situasi yang mereka harapkan sepertinya tidak mendukung keinginan dari keduanya. Meskipun begitu, Yu Mingxuan tidak akan pernah membiarkan orang yang paling dicintainya meninggal di depan matanya. Namun Hao Nier menatap tajam pada Yu Mingxuan dan kemudian dia dengan keras kepala mengatakan, "Aku sudah membuat keputusan yang bulat. Penjaga Ruyi, penjaga Baifa, penjaga Baise, kalian segera pergi dari dalam tempat ini bersama dengan kakak Yu Mingxuan." Yu Mingxuan tidak bisa menahan dirinya dan kemudian dengan pandangan mata yang berbinar dia berkata, "Hao Nier, seluruh benteng ini telah ditembus oleh ras jahat asing. Apakah kau hanya ingin melakukan pengorbanan dengan cara yang sia-sia? Tolong dengarkan aku!" Yu Mingxuan mengatakan hal seperti ini sambil membenci dirinya sendiri. Kenapa dia harus lemah sehingga tidak mampu melindungi orang-orang yang dia sayangi? Detik berikutnya, boom! Sebuah ledakan terjadi dari luar benteng hitam dan kemudian saat ini seluruh tembok dari benteng telah bergetar dengan hebat. Udara-udara hitam telah masuk ke dalam benteng ini. Baise yang sambil memegangi luka di tubuhnya, dia pun dengan raut wajah ketakutan segera mengatakan, "Sial, mereka sebenarnya telah berhasil menerobos masuk ke dalam benteng ini. Cloning energi dari dewa jahat sudah cukup untuk bisa menghancurkan benteng sepenuhnya." Tapi setelah dipaksa mundur oleh Nona Hao Nier dengan kekuatan 3 belati beberapa hari yang lalu, kenapa tubuh aslinya belum juga datang ke tempat ini? Ruyi Langjun kemudian mengatakan, "Jangan biarkan mereka berhasil memasuki markas dari Pemakan Jiwa dan kita memang harus mempertahankan benteng ini." Mendengarkan ucapan dari Ruyi Langjun ini membuat Hao Nier hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian sambil melihat pada awan-awan hitam yang terus masuk ke dalam benteng, Hao Nier pun mengatakan, "Mari kita lakukan pertempuran terakhir." Sebenarnya benteng ini masih memiliki sebuah kekuatan formasi yang besar. Dan kali ini, formasi itu cukup kewalahan untuk menghantam benturan dari awan-awan hitam.
Melihat pemandangan seperti ini membuat raut wajah dari seorang Baise menjadi cukup waspada, dan kemudian dia pun segera berkata, "Tentara ras jahat, mereka terus-menerus meluncurkan serangan tanpa henti. Jika seperti ini, maka formasi pelindung yang berada di dalam benteng kita pasti juga akan langsung hancur dengan mudah." Dan detik berikutnya, sebuah keretakan telah muncul dalam kekuatan formasi. Tiba-tiba saja, tegar! Formasi itu pun hancur berkeping-keping. Seseorang telah berdiri di atas awan hitam dan kemudian pandangan matanya melihat pada kelompok Hownier. Karena sebenarnya itu adalah tubuh energi dari Dewa Jahat peringkat ke-7. Dengan pandangan mata yang cukup meremehkan, tubuh energi Dewa Jahat peringkat ke-7 ini segera berkata, "Kalian semuanya benar-benar melakukan pekerjaan yang tidak berguna." Fluktuasi energi yang sangat menakutkan tersebar dari dalam tubuh Dewa Jahat peringkat ke-7. Jelas itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh Hownier dan juga yang lainnya dengan tubuh yang penuh luka seperti saat ini. Kekuatan keseluruhan dari ras jahat asing yang telah menyerang pada domain pemakan jiwa terlalu kuat bagi kelompok Hownier. Dewa Jahat peringkat ke-7 kali ini segera berkata pada Hownier, "Apakah kau sudah mempertimbangkan baik-baik tawaran dariku?" Hownier hanya bisa meludah dan kemudian dia mengatakan, "Pertimbangkan, sekelompok cacing dari ras jahat asing yang kotor seperti kalian tidak akan pernah mampu menguasai domain pemakan jiwa milikku, apalagi membuat kita semuanya menyerah pada kalian orang-orang jahat." Raja Kebencian kemudian mengatakan, "Tuan, kenapa kita harus repot-repot berbicara dengan orang itu? Tangkap saja dan lenyapkan mereka semuanya." Mendengarkan kata-kata dari Raja Kebencian ras jahat asing tersebut, Hownier menggenggam erat belati yang berada di tangannya dan kemudian dia mengatakan, "Ayo, semuanya kita berjuang. Hari ini pilihannya hanya ada dua, yaitu hidup dan mati, karena tidak mudah untuk bisa menguasai domain pemakan jiwa kita." Energi hitam terus keluar dari dalam tubuh seorang Hownier dan kemudian hal itu disertai dengan cairan yang berwarna merah yang pada saat ini telah dimasukkan ke dalam belati yang berada di tangannya. Hal itu telah membuat fluktuasi mengerikan terpancar dari belati tersebut. Menyaksikan hal seperti ini, orang-orang seperti Baise dan juga Rui Langjun segera mengatakan, "Nona Hownier, jangan lakukan itu. Jika tidak, maka seluruh kekuatan di dalam tubuhmu akan habis terserap oleh belati penghancur jiwa." Sementara kloning tubuh dari Dewa Jahat peringkat ke-7 ketika menyaksikan apa yang dilakukan oleh Hownier hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Keputusanmu sungguh membuatku kecewa, tapi sudahlah. Aku akan segera mengakhiri permainan hari ini." Setelah berkata seperti itu, sebuah kekuatan cahaya hitam perlahan naik dari dalam tubuh Dewa Jahat peringkat ke-7 ini. Menyaksikan hal ini membuat Yu Mingxuan, Baise, dan juga yang lainnya langsung berdiri di depan Hownier untuk memberikan perlindungan sambil berkata, apa sebenarnya yang akan mereka lakukan. Yu Mingxuan tiba-tiba saja berteriak, "Kita akan mempertaruhkan nyawa demi melindungi tanah suci kita. Sekalipun kita akan mati, namun kita juga akan menyeret kalian orang-orang jahat ke dalam neraka." Mendengarkan hal seperti itu, Dewa Jahat peringkat ke-7 hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Kalau begitu cobalah rasakan kekuatan ras jahat asing." Kekuatan hitam yang telah dikeluarkan dari Dewa Jahat peringkat ke-7 ini telah menyebar di langit dan hal itu membuat suasana di dalam tempat ini menjadi benar-benar gelap. Fluktuasi energi yang sangat menakutkan kini telah menyelimuti seluruh benteng pemakan jiwa. Di sisi lain, Hownier masih mempersiapkan serangan terbaiknya dan dia terus memasukkan seluruh kekuatan yang berada di dalam tubuhnya ke dalam belati penghancur jiwa yang berada di tangannya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Dewa Jahat peringkat ke-7 ini akan benar-benar mampu menghancurkan benteng pemakan jiwa? Dan mungkinkah Hownier serta kelompoknya mampu memberikan sebuah perlawanan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.